Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala-galanya, yang menyaksikan, maha mendengar, maha memperhatikan. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti semuanya ciptaan Allah, dibentuk oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, bersembunyi kemanapun, semua tempat milik Allah. Tidak akan pernah bisa menolak apa yang Allah tetapkan, tidak bisa mendatangkan apa yang Allah tidak kehendaki. Berbahagialah bagi orang yang hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, semalam kita membahas tentang ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu tentang para orang yang jadi kekasih Allah. Ini yang paling top, kekasih pencipta langit dan bumi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan suka nyakitin orang, karena Allah menyebarkan para kekasihnya. Kita tahu kalau kita menyakiti orang yang dicintai Allah, Allah menyatakan perang kepadanya. Ya artinya kita harus tawadu, jangan menganggap remeh orang lain, karena siapa tahu yang kita anggap remeh itu ternyata orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, salah satu ciri kekasih Allah itu adalah, ya namanya kekasih pasti banyak ingat kepada kekasihnya, ya kan? Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, apalagi coba yang jatuh-jatuh cinta, tolong, betapa effort kita kalau kita jatuh cinta itu akan mengejar yang dicintainya, berani berkorban apapun. Demikianlah orang yang sangat mencintai Allah, pasti Allah sangat mendominasi hatinya, pikirannya, sikapnya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang yang orang yang cinta ke Allah, cinta itu pasti banyak ingat yang dicintainya. Nah, ada 3 ini yang putih-putih ini apa nih? Oh, Diklat. Oh, santri karya Darut Tauhid. Oh ya, ada berapa semuanya? Ini karyawan baru 121, baru dan lama. Yang lama yang belum sempat dilatih tapi keburu gajian gitu ya. Nah, siapa di antara santri karya ini yang kira-kira derajatnya tinggi di sisi Allah? Sudah pasti ya, kalau yang namanya pecinta Allah itu sangat serius dengan apa yang Allah wajibkan dan sangat senang untuk menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Jadi gigih dengan amalan sunnah, tapi pilarnya adalah ingin menyempurnakan yang wajib dan menambah dengan amalan sunnah. 3 nih ya, alat ukur kedekatan kita dengan Allah dengan zikrullah. 1, seberapa cepat kita mengembalikan urusan kepada Allah. Karena ada yang kalau ada urusan tuh lama baru ingat Allah sesudah mentok. segala dipikir, segala
ya diobrolkan, segala didiskusikan, tapi Allahnya tidak. Padahal segala urusan itu ada dalam pengetahuan Allah, segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah, dan segala urusan itu hanya bisa selesai dengan pertolongan Allah. Jadi pertanyaan pertamanya, seberapa cepat kita mengembalikan urusan ke Allah? Nah, surat apa ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditimpa musibah, nah yang namanya sabar itu adalah pada pukulan pertama ke Allah. Makin lambat ke Allahnya, makin galau. Kenapa galau? Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Kalau kita lupa ke Allah, Allah simpan galau. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah turunkan sakinah. Lupa, gelisah, ingat, sakinah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau mengingat calon, tahu calon apa? Calon rempelo ya, calon mempelai. Nih, kalau ingat calon, gelisah atau tenang? Gelisah, karena takut calonnya calon orang lain ya. Bagaimana dong? Apa kita tidak boleh mikir? Tidak, kita pasti mikir. Kita akan otak ini mikir terus setiap saat. Tinggal mau dibawa kemana pikiran ini. Ini ada yang belum nikah, Dek. Kenapa senyum? Sudah nikah belum? Belum. Ya nggak apa-apa, tunggu aja ya, semuanya ada waktunya. Gimana? Ini ada seorang akhwat, ini ada 3 ikhwan yang sama-sama tidak mau misalkan. Ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau sama-sama mau. Kalau ingat calon, ingat akhwatnya, tidak ingat Allah, jadi terjadi persaingan. Tapi kalau ingat akhwat, langsung ingat Allah, pencipta akhwat ini, penguasa yang menentukan takdir. Tapi katanya mertuanya galak. Ingat mertua, stres. Ingat Allah, pencipta mertua, pembulak balik hati mertua. Tapi saya uangnya nggak cukup, stres lagi. Atuh kalau gitu mah nggak usah deh, daripada stres. Dari mana rezekinya? Ingat Allah lagi. Allah pemilik rizki, pembagi rizki sesuka Allah, pada waktunya, jumlahnya. Allah. Nah, kecepatan kita kembali ke Allah itu salah satu alat ukur nikmat yang besar. Delay, telat ingat ke Allah, turun gelisah. Cepat ingat ke Allah, turun sakinah. Huwallazi anzala sakinah. 2. 1 apa pertanyaannya? Tuh kan, saudara matawadu ya, sudah tahu tapi lupa. Seberapa cepat? Jadi makin lambat, makin tidak enak. 2. Seberapa banyak kita memerlukan pertolongan Allah? Bagi para pecinta Allah itu bukan masalah sedikit atau banyak, tapi selalu jadinya tuh selalu memerlukan Allah dalam segala keadaan. Perlu pertolongan Allah terus menerus untuk hal apapun. Untuk berbuat taat perlu pertolongan Allah. Untuk menjauhi maksiat
perlu pertolongan Allah. Aduh ya Allah, saya nggak bisa jaga pandangan, Engkaulah yang menguasai mata ini, nafsu itu. Sering di sini banyak yang lewat, astagfirullah ya Allah, saya nggak bisa nahan pandangan, tolong ya Allah. Untuk pandangan saja minta tolong ke Allah, karena la haula wala quwata illa billah itu di antara maknanya tiada kekuatan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah, tidak ada kemampuan menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Jadi minta tolong ke Allah tuh. Ini seperti latihan ini kan capek ini. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya, berikan saya kesehatan. Aduh ya Allah, saya nimba ilmunya ngantuk, berikan saya kesungguhan. Apapun pasti jatuhnya ke Allah. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, tolonglah saya, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Ke Allah terus, mau apapun, kemanapun, pasti minta tolong ke Allah. Bangun tidur, minta tolong kepada Allah, supaya kita bisa mensyukuri. Memangnya di toilet selamat, berapa banyak yang ngejengkang di toilet, kejepit pintu toilet, ketelan sabun dan sebagainya kan? Oh iya, oh ada itu yang mendapat musibah di toilet, betul? Kita tidak tahu. Makan, berapa banyak yang sekarang diare gara-gara makan, berapa banyak yang ketika minum jadi keracunan, berapa banyak yang menguap. Nggak bukan waktu, ada itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi dan menguasai apapun yang akan terjadi. Jadi kita harus minta tolong terus ke Allah. Mau nulis WA, berapa banyak nulis WA salah alamat ya, keburu pergi dia. Mau nulis WA, ya Allah tolonglah agar tulisan ini jadi amal soleh. Ada yang menghina, ya Allah redakan kejengkelan saya. Ibu-ibu cemburu, misalkan cemburu ke suami, ya Rabb tolong jangan biarkan saya dilanda cemburu buta. Mules, wahai yang menguasai perut, aduh mules ya Allah. Ya Syafi, anta Syafi, la syifaan illa syifa'u. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Kalau tadi berapa cepat kembali ke Allah, sekarang seberapa banyak kita memerlukan pertolongan Allah. Para kekasih Allah itu adalah orang yang selalu minta tolong kepada Allah dalam segala urusan. Jadi nggak bisa lepas dari Allah. Pernah lihat anak kecil yang dekat ibunya, ya, yang terus ngeglenut. Nah seperti itulah harusnya kita, lebih dari itu ke Allah tuh, nggak mau lepas setiap saat. 3. Seberapa yakin. 1 apa? 2. Seberapa banyak dan seberapa sering ya, karena itu hampir sama. Dan yang ketiga, seberapa yakin. Inilah al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin tinggi keyakinannya kepada Allah, makin tinggi derajat kewaliannya. Pokoknya
Kalau ngebayangkan waliullah tuh jangan hanya membayangkan wali sanga dan sebanyak ini ya. Mungkin ada pedagang sate, mungkin ada petugas cleaning service, mungkin ada ibu rumah tangga, mungkin ada tukang sayur, mungkin ada dokter, mungkin ada pedagang yang derajatnya memang kekasih Allah karena keyakinannya dan ketakwaannya. Makanya jangan suka nyakitin orang. Apa nanti cirinya? Nah, kalau kita nyakitin seseorang dan dia memaafkan, ini sudah mulai bahaya nih. Kalau maaf ya, kalau kita nyakitin orang kemudian membalas, impas. Tapi kita menyakitin dan dia tidak marah, sudah beda levelnya. Udah itu memaafkan, makin bahaya tuh bagi kita. Sudah itu berbuat kebaikan, udah itu kita harus minta maaf serius. Kalau kita nyakitin orang dan orang itu tidak marah, kemudian memaafkan, kemudian membalas kebaikan kepada kita, berarti Allah nanti yang akan membalas kita. Oh serem hadirin, kalau kita dimusuhi Allah cilaka, gak bisa lari kita, diobrak-abrik nanti diri kita. Makanya jangan nyakitin orang lain, jangan nyakiti orang lain yang beriman, yang bertakwa. Hati-hati, lebih hati-hati lagi, apalagi kalau sangat pemaaf dan membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita tetap menyakiti, bakal ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa lari, gak bisa menolak, gak bisa mencegah. Kalau Allah melakukan sesuatu, kun fayakun. Kalau kita belum bisa mencapai derajat yang tadi, minimal kita ingin dan berusaha. Dan kalau ketemu orang yang dikit-dikit ingat Allah terus, kemudian selalu minta ke Allah, lalu yakin dengan janji jaminan Allah, udah sebaiknya ya sayangi saja orang tersebut, karena menyayangi orang yang dicintai Allah akan mendatangkan kecintaan Allah juga kepada kita. Satu, seberapa cepat, pokoknya apa aja yang dibalas pasti ke Allah. Dan bicara tentang Allah aja bukan jaim ya, langsung itu seperti keluarnya lahar dari gunung Merapi. Nah, jadi kan ada yang oh Allah, semuanya Allah, tapi acting. Bukan itu. Yang kedua, terus minta tolong kepada Allah, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang ketiga, yakin. Makanya para kekasih Allah itu tidak ada ragu tentang janji jaminan Allah. Yakin Allah melihat dirinya, yakin Allah menjamin rezekinya, hakul yakin. Tidak ada yang tertukar apa yang Allah berikan, tidak bisa dihalangi siapapun, tidak bisa dicegah. Kalau Allah ngasih ke saya pasti ketemu, kalau Allah tidak ngasih tidak akan ketemu. Wah, kalau gitu kita diam aja. Ada juga buat yang diam tidak dikasih apa-apa ya. Kita ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ciri ahlul yakin ke Allah itu sungguh-sungguh dengan apa-apa yang manfaat. Kewajiban sempurnakan, amalan sunnah bersegera. Apapun yang manfaat sungguh-sungguh. Para kekasih Allah begitu. Wasta'in billah, dan bersamaan dengan itu selalu doa kepada Allah, wala ta'jaz, dan tidak lemah. Baru kalau sudah terjadi sesuatu tidak ada keluh kesah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Tidak, duh seandainya begini akan begini, seandainya begini. Tidak, dia akan mengatakan kalau terjadi sesuatu, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak rewel, tidak takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dunia tidak bikin sedih. Tidak ada dunia yang bikin
duniawi yang bikin perih hatinya tidak ada ya. Kagok hadirin, kalau mau cita-cita mending cita-cita jadi hamba kesayangan Allah. Ada pertanyaan silakan. Ya, Cika. Ya silakan. Dari medsos ada pertanyaan, apa ciri taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Saya izin minum dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kalau orang diampuni Allah, salah satu yang paling pentingnya adalah jadi peka. Hatinya jadi peka. Ini salah seorang ulama mengatakan kalau tobatnya bagus, lihat bicaranya. Bicaranya semakin hati-hati. Kenapa semakin hati-hati? Karena setiap mau bicara, hatinya akan membantunya. Mau sombong, jangan sombong. Mau ujub, jangan ujub. Makin bersih hati, bersih dari tobat, maka istafti qalbak, nanti hatinya itu selalu membantu dia untuk lebih hati-hati. Dua, ciri lainnya ya, makin bersih hatinya, pergaulannya. Jadi di dalam berteman itu, kalau yang tobatnya bagus, dia akan hati-hati karena makin peka, makin tahu, oh ini bisa membuat saya tergelincir, oh ini membuat saya jadi terjerumus kembali. Kalau sebelumnya mungkin dia nyaman-nyaman saja, tapi makin bersih hatinya, makin hati-hati di dalam memilih lingkungan. Banyak ya ciri-cirinya, tapi ini diantara yang secara sederhana bisa kita maknai. Tentu saja makin banyak tobat itu akan semakin banyak lagi tobatnya, banyak istighfarnya. Loh, kenapa orang yang tobat kok istighfarnya jadi terus-terusan? Karena begini, pertama kita ini seperti sekarang kita tenang karena kita nggak bisa lihat dosa kita. Ini punya dosa tidak sih? Jawab hadirin. Banyak, sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kenapa tenang begini ya? Jernih. Sebab kita belum melihat, baru teori saja. Kalau kuat iman, lihat dosa itu seperti lihat gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Roboh menimpa dirinya. Orang munafik lihat dosa itu seperti lalat saja, gitu. Nah, kalau kita tobat, yang pertama nanti kita bisa lihat dosa besar kita. Ampun, takut dengan dosa besar. Makin tobat, lama-lama kita bisa lihat dosa sedang. Ya Allah, tadi waktu lihat dosa besar, kita nih jarang tobat karena tidak lihat dosa besar ancaman. Tapi kalau tobat nanti biasanya dosa besar, aduh saya malu. Lama-lama dosa sedang, lama-lama kelihatan dosa kecil, lama-lama tobat terus kelihatan dosa yang halus, lama-lama kita istighfar kita juga nanti kita tobatin. Astagfirullah, tadi saya istighfar tapi istighfarnya tidak benar. Jadi terus, sedangkan kita tidak mungkin sempurna tanpa dosa. Nah, jadinya kita tuh orang yang ahli tobat itu pasti banyak istighfarnya. Karena tiap bikin dosa sedikit saja, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi bikin dosa, minta ampun. Nah, cirinya begitulah kalau orang yang tobatnya bagus itu, selain bisa jaga diri, juga dia akan terus menerus banyak tobat. Di antaranya itu
Lanjut. Ini nggak ada yang nanya nih, pada wajahnya wajah-wajah ingin nanya. Ya silakan, ada satu. Waalaikumsalam. Sabar ya, karena rakyat jelata tidak mendengar suaranya. Tuh, sebuah pelajaran barusan Faruk bawa mikrofon ngadap sini, yang ngacung di belakangnya. Jadi ternyata walaupun dekat, kalau nggak kelihatan. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan deh. Ya, saya santri Daurah Kolbiah dari Jakarta. Ingin bertanya, bagaimana cara menghindari dari toxic people? Teman toxic people. Wah, ini baru teman dengar nih. Ya, teman yang teman yang selalu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan tidak membiarkan kita untuk bertaubat sampai mengakibatkan ketidaknyamanan. Perlukah kita buat BAP atas tindakan BAP? tidak menyenangkan, atau kita diam bersabar, serahkan semuanya kepada Allah? Ini bahasanya antiak sekali, hadirin. Ori ini ya. Saya baru dengar ada toxic people, kemudian harus di BAP. Di BAP itu diapain, Bu? Buat laporan kepada polisi atas tindakan tidak menyenangkan. Oh, capek Bu, polisi lagi banyak kerjaan sekarang. Jadi ada toxic people, ada benefit people. Aduh, jadi bahasa pusing nih begini. Gini Bu, ya kita gaul dengan orang kan udah dikasih tahu rumusnya. Apa rumusnya? 2B 2L. Jadi ada yang bisa dibantu? Jadi kalau ada yang ngobrol jangan diam-diam, enggak. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa bantu deh, mungkin pakai selotip atau apa. Memang lembut tapi ganas. Kalau ketemu orang, yang pertama fokus kita adalah kelebihannya, kebaikannya, jasanya. Fokus ke sana. Karena pasti ada kekurangannya juga. Nah, cari dulu itu. Jangan sampai fokus ke kekurangan. Kalau kita fokus ke kekurangan, nggak enak. Kelebihan orang itu pasti karunia Allah. Kelebihan orang ladang bagi kita agar kita pun bisa belajar dari kelebihan. Kebaikan orang ladang bagi kita agar bisa bersyukur, berterima kasih. 2, kita akan lihat kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain ladang bagi kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama. Jadi kalau ada orang jelek sikapnya, itu ilmu. Kita tidak boleh seperti dia. Pakai dong otaknya. Kita tidak usah menjawab, emang saya ngomong gak pakai otak? Percuma, tidak manfaat. Oh, di mana mata kamu? Nah, dia nanya mata. Kita tidak usul, tidak ini, itu juga sama emosi. Nah, kita belajar. Oh, begitulah orang marah. Orang marah akalnya turun. Kita tidak boleh menirunya. Ada orang berbuat salah karena tidak tahu itu salah. Kita tidak boleh marah. Kita bantu jadi tahu. Ada orang yang berbuat salah sudah tahu tapi belum mampu. Kita bantu supaya mampu. Jadi posisi kita tuh bukan menghakimi orang yang salah, tapi membantu orang yang salah supaya bisa jadi lebih baik. Ibu kalau punya salah maunya dihukum, di BAP atau dibantu, Bu? Mikrofon. Kalau punya salah coba maunya di BAP atau dibantu? Dibantu,
Dibantunya dengan kasar atau lemah lembut? Lemah lembut. Udah gitu mau diungkit-ungkit nggak kesalahan yang lalu? Enggak mau. Maunya dimaafkan tidak? Mau. Ya udah gitu aja ya, sederhana jawaban. Udahlah, tidak ada yang sempurna. Memang skala kesalahan orang beda-beda. Ada yang maafin sajalah ya. Jaga jarak kalau kita ketemu. Nah, kita lihat kesalahan orang itu harus punya nilai tambah buat kita, jangan jadi nambah dosa. Dan posisi kita itu suportif, membantu orang jadi lebih baik. Orang yang berbuat salah itu ada dua, ada kesalahannya, ada orangnya. Kepada kesalahannya kita tidak boleh suka, kepada orangnya kita harus sayang. Karena dia salah sekarang, belum tentu dia jelek besok lusa. Kita juga kan begitu, ya kan? Kita punya kesalahan dan kita tidak ingin dihukum, kita ingin jadi lebih baik. Ya, selanjutnya. Hah, Bapak mau nanya, segini dekatnya? Ya udah. Makasih. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya Pak. dengan Yan Saryanto dari Tasikmalaya. Yang saya tanyakan mungkin tentang riba. Saya Jauh dari materinya Pak. mohon maaf kalau keluar dari materi. Gak boleh, nanti yang lain jadi rada gugup ya. Kalau bisa, mumpung kita membahas tentang zikrullah, wilayahnya itu aja dulu ya Pak ya. Baik ya Pak. Gak apa-apa Pak, nanti Bapak bisa tanya ke sebelahnya ya. Baik ya kalau gitu. Gak apa-apa ya Pak. Mohon maaf Pak. Gak apa-apa Pak, nanti ya waktunya. Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teddy Santri Karya, izin bertanya. Silakan. Jadi apa, baru masuk atau sudah lama? Sebenarnya udah mengajar dari tahun 2018, tetapi baru bergabung di perguruan tinggi dari bulan Februari tahun 2022. Terus ikut pelatihan ini. Betul. Namanya pelatihan apa ini? Diklatsar Diklatsar. Santri Karya Darut Tauhid. Berapa lama? Selama 7 hari ya. 7 hari. Capek? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa apa? Tanya ke sana jawab ke situ kan. Luar biasa capeknya. Luar biasa, tidak boleh mengeluh. Iya, enggak mengeluh juga tetap harus selesai ya, nggak percuma, mending jalanin ya. HHN apa HHN? Hadapi, hayati, nikmati. Ya mau gimana sekarang, nggak punya pilihan ya kan. Betul. Lanjut. Izin bertanya mengenai tausiah yang sampaikan mengenai 3 ciri kekasih Allah. Yang pertama, cepat mengembalikan urusan kepada Allah. Yang kedua, banyak dan sering membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan adalah mengenai jenis dan tingkatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah mendengar ada beberapa tingkatan keyakinan seperti ilmal yakin, ainal yakin, harul yakin. Dan pertanyaan keduanya adalah bagaimana Satu aja. kiat kita untuk meningkatkan keyakinan tersebut. Satu dulu ya, jangan bikin saya emosi ya. Siapa? Ini tadi malam nggak sempat dengar ceramahnya. Dengar? Ya udah jawabannya yang semalam. Maksudnya apa? Ngecek saya ya. Seperti orang di gunung kan begitu, tidak punya internet, tidak ada foto, tidak ada TV, sholatnya ngadep ke kiblat karena dapat ilmu bahwa di kiblat itu ada Ka'bah. Itu ilmu. Ketika ada yang mengatakan, ternyata pindah ke sana kiblatnya, masa tuh agak mudah digoyang-goyangnya karena tingkatnya baru informatif. Tapi yang punya TV udah beda lagi tingkat keyakinannya karena sudah lihat, oh Ka'bah tuh seperti ini. Ketika ada yang mengatakan Ka'bah tuh bulat loh, bohong, kamu jangan nipu. Udah bisa melawan untuk informasi yang salah karena dia sudah lebih yakin. Beda lagi dengan yang sudah datang ke Baitullah.
yang sudah tawaf, sudah menyentuh, sudah cium hajar aswad, sudah doa di multajam, sudah mencium harumnya, sudah tahu ukurannya seperti apa, oh itu sudah lebih mantap keyakinannya. Nah ke Allah juga begitu. Ada yang ya Allah pencipta saya, Allah ada ya. Ada yang sudah merasakan ya ini pemberian Allah, tapi ada yang hakul yakin pemberi rezeki adalah Allah. Hakul yakin yang mengangkat menurunkan derajat adalah Allah. Hakul yakin saya hanya baru bisa selamat dengan perlindungan Allah. Hakul yakin apa yang Allah berikan tidak akan bisa dihalangi siapapun. Nah itu udah sebuah perjalanan. Biasanya diberikannya oleh Allah kepada orang yang seperti kemarin sungguh-sungguh berusaha paham, mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Jadi belajarnya tuh sungguh-sungguh, ya Allah saya ingin mengenalmu, ketauhidan asma dan sifat Allah, lalu belajar sungguh-sungguh tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka. Niatnya hanya karena Allah. Yang kedua, lakukan, tinggalkan. Cuman itu, lakukan aja apa yang Allah sukai dan betul-betul lillahi ta'ala, bukan ingin dipuji, diakui, diposting, enggak ada. Lakukan yang Allah suka supaya Allah suka, dan tinggalkan apa yang tidak Allah suka karena Allah. Nah ini sebetulnya begitu Kang, nggak ada lagi, sungguh-sungguh dan istiqomah, nggak rumit. Cuma nafsu itu inginnya sebaliknya, ya kan? Giliran lihat YouTube yang ngaco, giliran YouTube tausiah, di skip langsung, gitu. Dengar ceramahnya, nonton sepak bola, begitu. Jadi nafsu itu membuat yang jelek kelihatan bagus. Pokoknya dengar ya, semua maksiat, semua dosa, masalah, aib itu gerbangnya memperturutkan hawa nafsu. Lihat saja nanti berita di sini, tiap yang bermasalah pasti karena memperturutkan nafsu. Sebetulnya tidak terlalu ribet hidup ini hadirin, asli ya, tapi karena kita enggak tahu dan enggak punya komitmen yang jelas untuk hidup bagus, jadi dah ribet. Terakhir, wah gimana ini jadi banyak ini. Udah aja ada nanya ke yang sebelahnya ya. Ya giliran satu-satu dulu ya, selang-seling. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari Daurah Qalbiyah. Mau tanya sama AA, kalau misalnya kita menghadapi suatu yang jelas. Ya, bismillah. Kalau saya mau bertanya, kalau saya menghadapi suatu perkara, biasanya kan kita dimudahkan dengan menjalankan sholat istiqoroh untuk mendapatkan petunjuk. Nah, bagaimana kalau dalam menghadapi perkara tersebut saya menjalankan sholat istiqoroh bersama orang tua saya, namun orang tua saya dengan saya mendapatkan petunjuk yang berbeda? Oh, rumit dong kan. Aduh. Jadi ada masalah, terus istiqoroh orang tua dan anak, tapi informasinya berbeda. Ya, apakah kalau saya nggak ikut kata orang tua, apakah itu durhaka? Atau saya mengikuti perasaan saya? Kayaknya harus dievaluasi istiqorohnya ya, nggak mungkin sumber informasinya Allah. Gini ya deh, ini rahasia kita aja. Aslinya Allah sudah tahu masalah kita, pasti. Karena terjadinya masalah itu juga dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah, gitu. Jadi semua masalah itu dirancang oleh Allah
supaya kita jadi dekat dengan Allah. Nanti Allah yang menuntun kita menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, tapi Allah yang menyelesaikan masalah. Hadiah karena kita jadi mendekat ke Allah. Dalilnya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi semua masalah itu semua dalam pengetahuan Allah, dalam genggaman Allah. Kita tinggal serius mendekat ke Allah. Di antaranya dengan istiqoroh dan musyawarah. Gimana ini informasinya kok beda? Nggak mungkin Allah ngasih informasi yang berbeda ya. Yang mungkin itu kita kurang benar di dalam meminta infonya atau menafsirkan infonya. Nah biasanya gimana dong ya, tinggal diulangin lagi saja. Tobat bu, jadian lagi bu, gitu, start lagi, lagi ya, minta tolong. Allah mengetahui kok. Jadi gimana nanti informasi dari Allah tuh dalam bentuk mimpi. Misalkan kata ibu mimpi, oh ini nggak jodoh, kata ini mimpinya jodoh, pasti pusing. Tidak harus lewat mimpi. Istiqoroh tidak harus lewat mimpi, nanti terkondisi sendiri kok. Jangan bertengkar. Kalau belum paham terus minta tolong ke Allah ya. Allah mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dulu, maaf ya ini tidak berkaitan, ada santri zaman dulu, kayaknya dia jodoh saya. Tahu dari mana? Saya sudah istiqoroh. Terus gimana? Saya mimpi. Mimpi apa? Malu saya mimpi dia lagi mandi. Nggak mungkin. Informasinya jelek gitu ya. Itu mengeres dan terbukti bukan jodoh hadirin. Masa Allah ngasih informasi yang gitu? Itu nafsu. Begitulah ya, saya mohon maaf. Gak apa-apa begitu deh. Makasih. Ada itu dulu medsos. Faruk. Siap bagaimana menyikapi lingkungan yang suka gibah? Jauhi. Jauhi. Ya. Nah, gampang kan ya. Faruk. Ya. Faruk ini dapat rezeki dari Allah. Kapan umroh, Ruk? Insya Allah hari Selasa besok, Kak. Kepikir tidak sebelumnya? Sama sekali Plaza. Bahkan untuk menyiapkannya juga nggak kepikir. Gak kepikir. Pernah minta enggak? Enggak. Ya maksudnya nggak minta langsung secara ini ya. Tapi ada aja jalannya ya. Ngongkos enggak? Enggak. Boro-boro mikir buat ongkos, buat nyicil juga? Nggak kepikir. Maksudnya utang. Oh iya, betul lah. Belum lunas kan? Lunas. Tuh, kalau Allah mau mah ada aja jalannya ya. Dan 2 kali seperti itu, Pak. Orang mah susah nabung, tapi kalau Allah mau ngundang, tapi ingat loh, kapan berangkatnya, Ruk? Tanggal 16 besok hari Selasa. Belum tentu berangkat kan? Insya Allah. Harus bergantung ke Allah terus. Walaupun sudah visa, sudah apa, tetap harus minta tolong ke Allah. Karena ada yang mau umroh, suami istri udah beres semuanya, mau masuk pesawat, istrinya sakit. Udah gitu ditolong suaminya, dibawa ke dokter di airport, tidak boleh berangkat. Jadi yang sampai ke Mekah, ke Madinah adalah kopernya, karena nggak bisa diturunin. Tuh begitu ya, ada waktunya. Waduh, Faruk jadi tegang lagi nih. Supaya terus minta tolong ke Allah ya. Baik, terakhir ada nih, satu terakhir. Ada nanti ya, sabar ya. Kalau udah bubar baru ada nanya ya, tenang. Insya Allah, terima kasih. Ada satu terakhir, Rok? Ya, mungkin ini ya.
Bagaimana menyikapi orang tua yang mengungkit-ungkit kepada anaknya, jadi kesannya tidak ikhlas orang tuanya? Oh, itu mah pas lagi emosi aja. Jarang ngungkit-ngungkit begitu, hanya sesekali aja ya kan, karena nggak mungkin dari pagi sampai malam seminggu sebelum ngungkit capek ngungkit tuh. Itu mah mungkin kesalahan kita, anaknya kurang tahu balas budi, kitanya bikin emosi, itu udah jangan nyalahin orang tua. Kalau orang tua bersikap kurang enak ke kita, kita tobat, karena boleh jadi sikap orang tua yang gak enak diundang oleh perilaku kita yang tidak baik. Jangan fokus kepada kesalahan orang tua, fokus kepada jasa baik orang tua, fokus kepada kesalahan diri sendiri, baru bisa jadi solusi. Gak akan terbayarkan. Orang tua tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, dan itu ladang amal bagi kita untuk mendoakan kebaikan. Terima kasih sahabatku yang baik. Masya Allah sudah jam 6. Hari ini hari Jumat, banyak sholawat, datang ke masjid lebih awal, pakaian yang terbaik, sedekah yang banyak. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Dan nanti sore ada saat mustajab, usahakan memperbanyak doa. Siapa tahu saat mustajab dan Allah mengubah takdir ke takdir lain berkah doa. Terima kasih sahabatku sekalian. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar kami menjadi hamba yang hakul yakin padamu, selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa mengabdikan hidup ini seluruhnya dengan benar, dengan baik untukmu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.